paradigma bahwa apabila berbicara tentang kesehatan mental, maka yang ada di dalam pemikiran mereka adalah berkaitan dengan orang gila atau orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Sehingga hal ini membuat fokus mereka itu pada bagaimana mengobati orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Nah, lalu sekitar tahun 2000 muncul pergeseran paradigma ini. Nah, untuk itu, agar lebih memahami hal ini, kita akan menyimaknya lewat deskripsi video berikut ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal psikologi dan kesehatan mental, sebenarnya persepsi orang-orang dari dulu ya, bahkan mungkin sampai sekarang, itu orang-orang pasti selalu mengait-ngaitkan kesehatan mental dengan gangguan mental gitu. Mungkin ketika gue bilang dua kata ini, yaitu kesehatan mental, mayoritas orang akan langsung terpikirkan dengan istilah, dalam tanda kutip ya, orang gila gitu. Kita yang merupakan ilmuwan psikologi sebenarnya udah gak mau pakai lagi dengan istilah orang gila itu gitu. Tapi mungkin orang awam sampai sekarang masih pakai. Karena ya itu kosakata yang orang-orang tahu, yang orang-orang aware terhadap orang dengan gangguan mental. Pendekatan psikologi negatif kayak gitu, itu bertahan hampir 100 tahun. Dari zaman Sigmund Freud di tahun 1900-an sampai sekarang gitu. Tapi akhirnya aliran positif psychology mulai muncul di tahun 2000-an. Nah, disinilah waktu ketika para ilmuwan psikologi mulai mengubah pendekatan. Dari yang awalnya negatif ke positif gitu. Makanya dibilang positif psychology. Dari yang awalnya pendekatan adalah bahwa psikologi itu berguna untuk mengobati orang dengan gangguan mental, itu dicoba diubah menjadi positif. Dibandingkan kita ngomongin soal mengobati atau menyembuhkan, aliran positif psychology ini mengatakan bahwa ya psikologi itu bukan buat nyembuhin orang yang gangguan doang, tapi gimana caranya kita bisa bikin semua orang, baik yang negatif, baik yang gangguan, atau yang normal, gimana caranya biar orang itu bisa jadi bahagia. Saya akan menjelaskan mengenai isu-isu dalam perkembangan gerakan kesehatan mental. Sekitar tahun 2000 muncul pemahaman baru, yang dimana pemahaman ini lebih mengutamakan keseimbangan dan memahami kehidupan manusia itu sendiri sebagai subjek pembelajaran. Dari pemahaman tersebut, menciptakan pandangan yang bisa menggali sisi positif manusia. Ada 3. Yang pertama itu memahami dinamika kehidupan manusia. Yang kedua, mengoptimalkan dan mencegah. Yang ketiga, intervensi terhadap gangguan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah psikologi positif. Psikologi positif disepakati sebagai isu penting di era milenium atau sekitaran tahun 2000-an oleh APA atau American Psychologist Association. Dan tokoh utama dari psikologi positif saat ini adalah Martin E. Seligman, Christopher Peterson, Tracy Austin, dan Nancy. Saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi. Psikologi positif ini memiliki beberapa definisi menurut para ahli, tetapi saya tidak akan menjelaskan definisi tersebut. Saya akan menjelaskan definisi secara umum, yaitu psikologi positif ini merupakan ilmu yang menggunakan teori psikologis, penelitian, dan teknik intervensi untuk memahami sisi positif, adaptif, kreatif, dan elemen-elemen yang bermakna secara emosional pada perilaku manusia. Tujuan yang ingin dicapai dari psikologi positif ini adalah kebahagiaan atau happiness. Kebahagiaan pada manusia meliputi perasaan positif atau kenyamanan dan kegiatan positif tanpa unsur perasaan. Yang berikutnya yaitu ruang lingkup psikologi positif, dan termaksud di dalam ruang lingkup positif di sini ada 3 pilar utama, yaitu yang pertama yaitu karakter positif. Nah, di sini yang termaksud di dalam karakter positif yaitu kreatif, di mana individu yang memiliki kekreatifan dia selalu memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, adanya keterbukaan pikiran, dan selalu murah hati serta penuh semangat. Yang kedua yaitu emosi positif. Individu yang memiliki emosi positif ia akan selalu merasa gembira, bahagia, bersyukur, adanya kasih sayang, dan selalu mengharap baik serta adanya rasa selalu bersyukur. Nah, yang ketiga yaitu institusi positif. Nah, seperti institusi positif ini seperti pemerintah yang demokrasi, keluarga yang kukuh, organisasi yang menjunjung tinggi kebebasan informasi, yang mana masing-masing ini akan memiliki sifat-sifat seperti memiliki rasa tanggung jawab dan non-diskriminatif serta saling mendukung dan menghargai. Yang berikutnya ada kebahagiaan. Nah, di sini kebahagiaan sendiri terdiri
dari emosi positif, keterlibatan, serta makna hidup. Nah, emosi positif ini seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa individu yang memiliki emosi positif itu dia akan selalu merasa gembira, bersyukur, adanya kasih sayang, dan selalu berharap baik. Sementara keterlibatan di sini adalah status motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku individu, di mana contohnya seperti seorang mahasiswa yang selalu melibatkan dirinya di dalam sebuah organisasi yang ada di kampusnya. Sementara makna hidup di sini ada pengertian makna hidup menurut Maslow, yaitu suatu perasaan atau emosi yang menyenangkan hidup terkait dengan peristiwa-peristiwa hidup yang telah dilalui atau telah dialami oleh individu tersebut. Berikutnya yaitu kekuatan dan kebajikan. Adapun kebajikan yang diungkapkan dalam psikologi positif terdiri atas 6 hal yang di dalamnya memiliki 24 kekuatan karakter yang bersifat universal. 6 kebajikan tersebut adalah yang pertama yaitu kebijaksanaan dan pengetahuan, yang kedua keberanian, yang ketiga kemanusiaan, yang keempat keadilan, yang kelima kesederhanaan, dan yang keenam yaitu transendensi. Berikutnya ada skema emosi positif. Nah, dalam skema emosi positif ini yaitu emosi subjektif. Nah, emosi subjektif ini adalah emosi yang berasal dari dalam diri sendiri. Dari emosi subjektif ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu emosi masa lalu, emosi masa depan, serta emosi masa kini. Yang termaksud di dalam emosi masa lalu yaitu contohnya rasa puas, rasa bangga, serta rasa tenang. Yang kedua yaitu emosi masa depan. Contoh dari emosi masa depan ini seperti rasa optimis, harapan, kepercayaan, serta keyakinan dan percaya diri. Sementara emosi masa kini itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian ini yang pertama yaitu kenikmatan atau perasaan, yang kedua yaitu gratifikasi atau kegiatan yang disukai. Yang pertama dari kenikmatan perasaan ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu perasaan lahiriah dan batiniah, di mana perasaan lahiriah itu dia lebih kepada emosi positif yang bersifat sementara yang timbul dari sensasi indera, contohnya seperti kelezatan, orgasme, dan kehangatan. Sementara yang batiniah itu emosi positif yang lebih tinggi dari emosi lahiriah, yang lebih mempertimbangkan atau memperhatikan perasaan yang sedang timbul. Contohnya itu seperti semangat, senang, ceria, dan santai. Berikutnya yaitu asesmen dalam psikologi positif. Ada beberapa bentuk alat penilaian berupa skala psikologi yang dapat membantu kita mengukur kebahagiaan, antara lain yaitu Steam Happiness Index atau SHI yang dikembangkan sejak 1999. Yaitu terdiri atas 20 item dan 5 pilihan jawaban ekstrim untuk merefleksikan 3 bentuk hidup bahagia, diantaranya menyenangkan, keterlibatan, dan kebermaknaan. Ada pula asesmen lain yaitu General Happiness Scale oleh Lepper pada 1999. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesejahteraan psikologis. Nah, pertama itu definisi kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu merupakan gambaran kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan fungsi psikologis yang positif. Itu misalnya pemenuhan sandang, pangan, dan papan, pengertian, mimpi, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, kesejahteraan psikologis itu seringkali digambarkan sebagai bagaimana seorang individu itu dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, kata evaluasi itu memiliki 2 bentuk, yaitu yang pertama evaluasi yang bersifat kognitif, yang kedua adalah evaluasi yang bersifat afektif. Nah, dalam kesejahteraan psikologis itu memiliki dimensi-dimensi. Nah, dimensi-dimensi dalam kesejahteraan psikologis itu ada 6 bentuk, yaitu yang pertama adalah penerimaan diri. Nah, penerimaan diri adalah bagaimana individu tersebut menerima dirinya secara apa adanya dan pengalamannya. Nah, dengan adanya penerimaan diri secara apa adanya, baik dari segi positif
sosial yang didasari oleh kepercayaan serta perasaan empati, mencintai, dan kasih sayang yang kuat. Yang berikut adalah otonomi. Nah, otonomi adalah tingkat kemampuan individu untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan pengendalian internal individu, dan pengaturan perilaku internal. Nah, atribut ini merupakan dasar kepercayaan bahwa pikiran dan tindakan individu berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya kendali dari orang lain. Yang berikut adalah penguasaan lingkungan. Nah, penguasaan lingkungan adalah kemampuan untuk memilih atau menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikis kita. Yang kelima adalah tujuan hidup. Nah, individu yang positif itu pasti memiliki tujuan, kehendak, dan merasa hidupnya terarah pada tujuan tertentu yang memberikan kontribusi pada perasaan bahwa hidupnya itu sangat berarti. Yang keenam adalah pertumbuhan pribadi. Nah, pertumbuhan pribadi itu merupakan tingkat kemampuan individu dalam mengembangkan potensinya secara terus-menerus dan menumbuhkan dan memperluas dirinya sebagai manusia. Yang ketiga, kita masuk dalam faktor-faktor dan pengaruh kesejahteraan psikologis. Nah, kesejahteraan psikologis individu sangat dipengaruhi, itu sangat kuat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendapatan, status ekonomi sosial, pendidikan, status pernikahan, pengalaman, dan interpretasinya. Nah, manusia pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang berbeda-beda. Menyatakan bahwa lima faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, yaitu pertama adalah faktor-faktor demografis dan klasifikasi sosial. Itu yang dimaksud dengan usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dari pembahasan kali ini, kita tahu bahwa kita perlu aware terhadap pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan kita. Bukan tentang bagaimana melihat kesehatan mental sebagai sisi yang negatif, tetapi melihat kesehatan mental sebagai hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di dalam setiap segi kehidupan kita. Lewat pembahasan kali ini pula, kita semua diajak untuk mari mengubah stigma kita bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati, serta melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Untuk itu, tetap jaga mental yang sejahtera dengan aspek bahagia, menjaga diri dalam emosi yang positif, serta terus mengasah diri spiritual.